Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Salamta Channel dimanapun berada. Sekarang kita berada di Kabupaten Goa, tepatnya di Kampung Bunga. Nah, ini situasinya penuh dengan kembang-kembang ini. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ada 3 hal. Kalau ketiga hal ini ada dalam diri kita, kalau ketiga hal ini kita wujudkan dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya ini agama, enaknya ini agama, lezatnya ini iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal apabila manusia seseorang ini memiliki ketiga hal ini, maka dia akan merasakan nikmat dan lezatnya itu iman. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaih mimma siwahuma. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Artinya orang itu menempatkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya di atas segala-galanya. Apa yang dimaksud dengan menempatkan cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah maksudnya orang itu mau melaksanakan perintah Allah, mau meninggalkan larangannya Allah, mau taat kepada Allah dan mau taat kepada Nabi. Jadi kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi, artinya kita akan taat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Sementara kita sudah pernah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan taat itu ada melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Orang itu akan merasakan nikmatnya ini iman apabila betul-betul dia laksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Artinya dia boleh mengejar dunia, dia bisa kerja dunia, tetapi pada saat yang bersamaan ketika terjadi perintah Allah, untuk sementara tinggalkanlah itu dunia. Taruhlah misalnya begini, ketika dia sibuk mengerjakan dunia, datang panggilan azan untuk melaksanakan salat, maka untuk sementara tinggalkanlah itu dunia, kemudian pergilah untuk mengerjakan salat. Salat ini paling-paling 5 menit, selesai 10 menit, kembalilah menggeluti dunia. Jadi kita harus menempatkan cinta kepada perintah-perintah Allah di atas segala-galanya. Ketika perintah Allah berhadapan dengan kepentingan dunia, tinggalkan dulu sementara dunia, kemudian laksanakan perintah Allah. Inilah yang dimaksud dengan menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, itu ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Artinya kita mencintai seseorang, kita jumpa seseorang, kita bersilaturahmi seseorang hanya semata-mata karena Allah, tidak ada unsur dunia. Kita kenalan dengan orang, kita berjumpa dengan orang, kita bercengkrama dengan orang, kita bergaul dengan orang, itu semata-mata untuk kepentingan akhirat. Apa yang dimaksud dengan kepentingan akhirat di sini? Ketika kita bergaul dengan orang, kita harus berpikir tentang akhirat. Dan akhirat kan itu hanya 2 tempat. Ada tempat yang penuh dengan kenikmatan, ada tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Kita menginginkan semua agar saudara-saudara kita ini bahagia semuanya. Dan kebahagiaan itu Allah tempatkan nanti di surga. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita berjumpa dengan seseorang, kita bertemu dengan seseorang, yang kita pikirkan bagaimana orang ini masuk surga bersama kita. Bagaimana orang ini Allah bahagiakan di dunia dan Allah bahagiakan di akhirat. Kita jumpa untuk menyadarkan bahwa kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Ingatkan tentang kampung akhirat. Jadi kalau dia melaksanakan, itulah bentuk kita cinta. Jadi kita jumpa karena Allah, kita pun juga berpisah karena Allah, tidak ada unsur dunia di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan bahwa orang yang akan merasakan nikmatnya iman ini, ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuksafa finnar. Orang itu
benci, merasa tidak enak, merasa tidak suka lagi untuk kembali kepada kekafiran. Setelah dia tadinya tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah, kemudian dia salat, kemudian dia mengerjakan perintah Allah, dia merasa nikmat dalam hidupnya. Dan ini orang benci untuk kembali kepada kekafiran, artinya keadaan di mana orang itu awalnya tidak taat kepada Allah, kemudian dia taat. Dia benci kembali kepada situasi itu. Sebagaimana bencinya seseorang apabila dia dilemparkan ke jurang-jurang api. Taruhlah misalnya, ada api yang membara dalam satu lubang itu. Kemudian benci nggak kita dilemparkan ke dalam api? Pasti kita tidak mau. Apalagi kalau api neraka. Kita tidak mau terlempar di situ. Maka mestinya seperti itulah orang yang sudah merasakan kenikmatan dalam agama, perintah Allah dia kerjakan, salat terasa nikmat, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya untuk terlempar ke dalam jurang-jurang api neraka. Kalau ketiga hal ini dia miliki, maka dia akan merasakan nikmatnya agama, nikmatnya iman. Yang pertama, menempatkan cinta dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, dia berjumpa silaturahmi dengan seseorang semata-mata hanya karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada ketidaktaatan kepada Allah setelah dia taat merasakan kenikmatan taat sebagaimana bencinya untuk terlempar ke dalam api neraka. Mudah-mudahan penjelasan ini Bapak dan saudaraku yang mulia memberikan manfaat, dan yang lebih penting adalah boleh disampaikan kepada keluarga, teman, ande tolang agar dia juga bisa memahami. Inilah yang disebut dengan puncaknya kenikmatan iman. Dan para pemirsa yang saya muliakan, jangan lupa share dan kepada subscribe, like and share. Semoga video-video sederhana ini yang menjelaskan begitu indahnya Islam bisa dipahami oleh saudara-saudara kita sehingga dia bisa mengamalkan agama dengan penuh kenikmatan dalam hidup yang sementara ini untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di hari kemudian nanti. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.